semua, nggak kerasa nih kita udah masuk di bulan April. Siapa di sini yang udah catat budgeting dan saving untuk bulan April? Terus gimana kabarnya bulan Maret? Apa ada yang over budget? Kalau over budget sedikit mah nggak apa-apa, asal masih bisa tertolong dengan pos-pos lainnya. Tapi kalau kita sampai berhutang, berarti ada yang salah dari perencanaan finansial kita. Eits, udah main cerita-cerita aja, belum berkenalan. Aku mau kenalin diri dulu ya. Nama aku Riza S. Subroto. Aku punya 1 baby dan aku hanya ibu rumah tangga biasa. Budgeting yang aku lakukan hanya dari 1 pemasukan, yaitu gaji suami. Dulu sih masih 2 pemasukan ya, dari istri dan juga suami. Tapi karena aku hamil dan aku punya baby, jadi aku harus resign. Dan sekarang cuman ada 1 pemasukan, yaitu suami. Gak apa-apa deh, disyukurin aja. Tapi di sisi lain aku juga pengen kerja lagi untuk tambahan, karena bertambahnya anggota keluarga, jadi bertambahnya pengeluaran. Apalagi aku juga punya cicilan rumah yang menurut aku nominal setiap bulan yang aku keluarkan itu besar banget. Dan di akhir bulan Mei aku sudah pindah di rumah baru karena kontrakan aku juga udah mau habis, jadi aku udah harus pindah di rumah baru. Oke, kita lanjut ya. Sekarang aku lagi nata uang dulu karena sebentar lagi kita masuk ke budgeting. Aku udah buat catatan untuk budgeting plus saving aku di bulan April. Dan di sini aku mau ambilin uang sisa budgeting di bulan Maret dulu ya. Di video kali ini aku nggak terlalu mendetail dan juga aku terburu-buru karena aku buat videonya sambil jaga anak. Apa kalian juga dengar suara anak aku tadi? Ya, aku dubbing juga lagi ditemenin sama baby L. Total sisa uang budgeting aku di bulan Maret ada 96.000. Sekarang aku mau isi setiap pos-posnya. Yang pertama, token listrik aku isi 250.000. Untuk pulsa istri dan suami aku isi 250.000. Lalu untuk air PDAM aku isi 50.000. Dan untuk iuran untuk perumahan ini dibudgetkan 35.000. Lalu ada gas LPG 25.000 karena 1 bulan aku biasanya cuman habis 1 tabung LPG yang 3 kilo doang. Lalu air galon 100.000. Untuk beras 140.000 karena aku untuk 1 bulannya hanya habis sekitar 10 kilo. Untuk BPJS aku isi 355.000. Ini untuk 3 keluarga ya. Menurutku sih BPJS ini penting banget dan juga ngebantu banget saat aku lahiran kemarin karena aku pakai BPJS dan aku nggak ngeluarin uang sedikit pun. Dari tadi aku hitung ulang terus karena aku bingung banget 355.000 itu ternyata aku isinya kurang 5.000 dan sekarang udah aku tambah 5.000. Lanjut lagi masuk ke belanja bulanan, aku isi 300.000. Setelah aku isi semua posnya, aku mau masuk ke sinking funds. Seperti biasa, sinking funds aku ada 4 kategori. Untuk yang pertama, handphone, aku isi 200.000. Gak kerasa banget nabung dengan cara sinking funds ini, aku bisa ngumpulin 800.000 untuk handphone ini. Bahkan masih ada sisa dari tahun lalu ada 1 juta. Dan juga ada tantangan menabung yang aku lakukan kemarin untuk handphone ada 1 juta. Jadi total semuanya ada 2.800.000. Untuk kategori yang kedua, aku ada logam mulia. Setiap bulannya aku isi 100.000 karena sekarang udah masuk bulan April. Jadi untuk tahun ini aku udah ngumpulin 400.000.
Dan aku juga udah lakuin tantangan menabung untuk ngebantu penambahan biaya logam mulia ini supaya bisa cepat terkumpul dan aku bisa beli logam mulia antam yang 2 gram. Oke, kita lanjut lagi masuk ke kategori yang ketiga, yaitu emergency fund. Di sini aku isi 100.000 untuk setiap bulannya. Dan sekarang sudah masuk di bulan April juga. Di tahun ini aku bisa kumpulin 400.000 dan masih ada sisa 500.000 dari tahun lalu. Jadi totalnya sudah ada 900.000. Tapi aku mau tukar uang 10.000-nya ini dulu ya jadi uang receh karena aku perlu uang 5.000. Kenapa aku perlu uang 5.000? Karena aku mau isi emergency fund ini pakai uang 75.000, 20.000 dan juga 5.000. Jadi totalnya 100.000. Aku mau lanjut lagi di kategori yang terakhir. Di sini aku ada kategori tabungan pajak motor. Setiap bulannya aku isi 50.000. Aku mau warnai dulu pakai warna merah. Dan karena ini sudah masuk di bulan April, jadi totalnya sudah ada 200.000. Karena ini bulan April, jadi waktunya aku bayar pajak motor untuk motor Matic aku. Tapi aku mau pakai uang dari sinking funds pajak motor tahun lalu yang udah aku sisihkan. Dan sekarang aku masuk ke sinking funds yang kedua ya, yaitu sinking funds mini. Tapi untuk bulan ini aku nggak isi stationery dan juga family time. Aku mau lanjut isi ke bisnis. Di sini aku isi 20.000 untuk setiap bulannya. Berharapnya sih uang bisnis ini bisa cepat terkumpul supaya aku bisa cepat cari uang tambahan. Nggak kerasa udah masuk ke kategori terakhir, yaitu BBL. Di sini aku isi 20.000 setiap bulannya dan totalnya sudah ada 40.000. Aku udah selesai budgeting dan juga isi sinking funds-nya. Dan sekarang aku mau masuk ke saving challenge, tapi sebelumnya aku mau hitung dulu sisa budgeting aku di bulan April. Ternyata masih ada uang sisa 105.000. Lumayan. Uang sisa ini mau aku tambahkan dengan uang sisa budgeting bulan Maret, yaitu 96.000 ditambah 105.000 jadi 201 ya. Dan di sini aku mau ambil uang 20.000-annya karena aku mau masukkan ke saving challenge, yaitu tantangan menabung 20.000 ku. Lumayan, aku dapat 6 lembar nih. Aku mau warnain dulu 6 kolom karena aku isi 6 lembar. Sekarang saving challenge-ku juga sudah selesai dan untuk bulan April ini aku udah selesai lakuin budgeting, sinking funds dan juga saving challenge. Sekarang aku mau terima kasih banyak buat yang udah nonton video aku sampai akhir. Dan terima kasih juga yang udah subscribe. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan follow Instagram aku, Riza Septiani.